bersama Kritindem membahagiakan perjalanan Anda. Ayo minum Kritindem untuk sihat pengemudi kenderaan. Bersama keluarga kita menikmati lezatnya, nikmatnya Kritindem. Aduh, kan? Halo coy, kembali lagi bersama saya Battle si Tampan. Kali ini kita akan membahas sejarah penyebaran Islam di Kabupaten Sinjai. Oke, seperti biasa, saya memperingatkan Anda untuk menekan tombol subscribe agar kami makin rajin upload video tiap hari. 3, 2, 1. Thank you. Agama Islam yang saat ini telah dianut oleh masyarakat Sinjai sebenarnya adalah merupakan ajaran baru yang diperkenalkan di belakangan, karena sebelumnya masyarakat Sinjai telah menganut kepercayaan dari leluhur yaitu animisme dan dinamisme. Sinjai merupakan salah satu daerah yang termasuk cepat menerima Islam dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan. Sesaat setelah Islam itu mulai diperkenalkan oleh para penganjur Islam dari Sumatera, tepatnya dari Minangkabau, seperti yang telah kami sebutkan di video sebelumnya tentang penyebaran Islam di Bulukumba. Adapun penyebab Sinjai cepat menerima Islam adalah karena Sinjai secara geografis dekat dengan Bulukumba, yang merupakan basis penyiaran Islam yang dimotori oleh Datuk Ritiro, yang berhasil mengislamkan Raja Tiro Launru Daeng Biasa, cucu dari Karaeng Samparaja Daeng Malaja atau lebih populer disebut Karaeng Sapo Batu pada tahun 1606, dengan goa yang merupakan basis penyiaran agama Islam oleh Datuk Ribandang yang telah mengislamkan Raja-Raja Goa pada tahun 1605. Sinjai terasa sangat dekat karena hubungan darah antara Goa dengan Bulo-Bulo. Hubungan darah ini ialah karena Lapatek Dungi yang menikah dengan Weten Ricini, putri dari Mangkubumi Tallo. Demikian pula dengan Luwu, karena kemegahan kerajaan Lamati yang tidak bisa dipisahkan dengan Luwu. Sehingga pada saat Islam diterima oleh Lapatiware Daeng Parebom pada tahun 1604, tentu saja merapatkan siar itu ke daerah Sinjai. Seiring dengan semakin memudarnya ajaran Pallohe yang tidak mampu menjawab beberapa hal yang sifatnya metafisika, terutama masalah ketuhanan, maka tentu saja memberikan gerakan atau ruang yang lebih leluasa kepada masyarakat yang mulai gelisah mempertanyakan konsep Tuhan. Dalam ajaran animisme dan dinamisme, konsep Tuhan tak bisa dijawab dengan memuaskan, sementara Islam saat itu mampu memberikan jawabannya, sehingga menjadi daya tarik kuat dari masyarakat pada waktu itu. Kondisi ini mampu menarik minat masyarakat untuk beralih kepada ajaran baru, ditambah lagi dengan rajanya yang telah memeluk Islam juga. Pada saat Datuk Ritiro berhasil mengislamkan Raja Tiro Launru Daeng Biasa, masyarakat Sinjai pun telah mengetahuinya, sehingga menjadi berita gempar dalam masyarakat yang telah mulai gelisah dengan ajaran leluhurnya. Demikian gemparnya sehingga Arung Tondong dan Arung Bulo-Bulo mengutus pembesar-pembesarnya untuk belajar langsung ke Tiro mengenai Islam itu sendiri. Duta pionir dimaksud adalah Peta Mas Sambange dan Puang Belle, dengan harapan bahwa ajaran itu dapat diperkenalkan kepada rakyatnya apabila memang dapat menjawab kegelisahan seluruh warga. Akhirnya setelah belajar Islam di Tiro, maka mereka membawa hasilnya kepada rajanya masing-masing. Setelah Peta Mas Sambange tiba di Tondong, maka dia memperkenalkan ajaran baru itu di kalangan masyarakat Tondong, sehingga Arung Tondong I Tohoke juga tertarik masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat yang dipandu langsung oleh Datuk Ritiro. Demikian pula dengan Arung Lamati Latowa Suro, diislamkan pula oleh Datuk Ritiro. Di lain pihak, Arung Bulo-Bulo yang pada saat itu di bawah kekuasaan I Daomo Map Bisuneng Epae justru mendapat tantangan dari pembesar-pembesar kerajaan yang bergabung dengan Bulo-Bulo, sehingga didatangkanlah Datuk Ribandang ke Sinjai untuk menyadarkan semua pembesarnya yang menantang atau memberikan pemahaman. Akhirnya Datuk Ribandang tiba di Sungai Sanjai, dijemput oleh pembesar-pembesar kerajaan yang setuju dengan ajaran Islam. Saat kedatangannya terjadi kemelut karena penguasa sungai itu adalah Arung Sanjai yang bernama Letoe.
yang mengancam akan mengadakan perlawanan apabila Islam itu dipaksakan kepadanya untuk dianut. Ucapan yang terkenal adalah Uppakuai Sepangi Minangai Risanjai. Alasannya adalah karena dia tidak mau ripangolo, ripacuku, ripaconga essowenni. Tetapi setelah diberikan pemahaman yang mendalam, maka dia faham dan menyatakan diri masuk Islam, bahkan juga menjadi penganjur Islam hingga ke Alona Apareng. Setelah Arung Sanjai memeluk Islam, maka menyusul juga Arung Baringeng. Tetapi persoalan belum selesai karena masih muncul lagi tantangan lain, karena ternyata Arung Batupake belum siap menerima dan bahkan mengancam membunuh Datuk Ribandang apabila ketentuan membayar zakat diharuskan kepada seluruh warga Bulo-Bulo termasuk rakyat Batupake. Tetapi dengan penuh kesabaran dari Arung Saputinggi sebagai pendamping dari Datuk Ribandang selama menjalankan misinya di Bulo-Bulo, maka Arung Batupake menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Bahkan pada saat pelantikan Mukki atau pengurus masjid dan pegawai syara oleh Saukang Samataring, beliau menghadirinya dan berjanji untuk menyebarkan ajaran ini kepada seluruh rakyatnya. Akhirnya Datuk Ribandang merasa lega dan siap meninggalkan Bulo-Bulo dan melantik Arung Saputinggi sebagai pemimpin keagamaan di Bulo-Bulo. Apalagi saat itu Arung Bulo-Bulo yang baru yakni Lapate Dungi memeluk Islam setelah menggantikan ibunya I Daomo. Dalam sejarah dicatat bahwa raja pertama di Sinjai yang memeluk Islam adalah Lapate Dungi pada tahun 1607. Perlu kita ketahui bahwa sebelum raja-raja itu memeluk Islam, telah hadir di Sinjai beberapa ulama yang mengajarkan Islam secara pribadi dari rumah ke rumah atau melakukan pendekatan kekeluargaan, seperti Lalowasa Daeng Paranai, Raja Daeng Mattojeng, Ismaila Daeng Pahonging yang mengajarkan Islam pada masyarakat di Tondong dan Bulo-Bulo. Sedangkan di daerah Lamati muncul penganjur Islam yang bernama Laming atau Wali Putih. Oke cuy, itu dia sejarah singkat penyebaran Islam di Sinjai. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekeliruan dalam pengucapan nama. Terima kasih telah menonton. Wassalam.